Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh berjumpa pada pagi hari ini lewat ibadah virtual. Hari ini Tuhan berkenan memberikan waktu yang terbaik bagi kita semua untuk bersekutu bersama-sama, merayakan hari yang dikuduskannya. Setelah kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan berbagi dengan sesama sepanjang minggu yang lalu. Hari ini juga adalah hari doa Alkitab. Bersyukur atas Alkitab sebagai firman Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari karunia-Nya. Kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema keselamatannya, tanggung jawabmu pula. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita dengan mengangkat pujian bersama-sama, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat bangkit berdiri.
Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih-Nya beserta sekalian. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mazmur pasal 119 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan membaca secara responsorial. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegahkannya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan, Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin, firman Tuhan. Jemaat saya jemput berdiri. Perintah mengasihi 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Sungguh Allah telah mengasihi kita, karena itu kita yakin bahwa Dialah sumber kasih dalam hidup kita. Kita angkat pujian bersama-sama. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi
kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita seminggu yang lalu, sadar atau tidak sadar, seringkali kita jatuh di dalam dosa. Karena itu, saudara-saudaraku, mari tundukkan kepala, kita mohon pengampunannya atas segala kelemahan dan dosa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengasihi sesama. Tetapi karena kesombongan dan sikap egois, kami lebih sering menunjukkan sikap tidak peduli terhadap sesama. Kami lebih memikirkan diri sendiri dan merasa tidak perlu mengurus orang lain. Ketika sesama kami yang melakukan kesalahan, kami lebih baik diam, pura-pura tidak tahu. Karena itu bukan urusan kami demi cari aman. Kami cepat mempersalahkan orang lain tanpa melihat apakah yang kami lakukan sudah benar. Kami mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak setia pada perintah-Mu. Kami tidak bertanggung jawab atas kehidupan yang indah yang Engkau anugerahkan. Bapa, tolonglah kami, kasihanilah kami, ampunilah kami. Amin. Amin. Saudara-saudara, bagi kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dan sungguh-sungguh, maka kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus disampaikan dan diteguhkan kembali. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita atas segala berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan ini. Karena itu, mari kita dengarkan nats firman Tuhan hari ini. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bilangan 18 ayat 28. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita bersama-sama mengangkat pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jabur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia
sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berhenti, senantiasa mengalir dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami sebagai jemaat Tuhan diberi kesempatan untuk secara bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah kiranya apa yang telah kami persembahkan pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati agar supaya boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan dalam pelayanan yang lebih luas. Berikan juga hikmat bagi majelis gereja yang akan mengelola sehingga boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang masih ada pada kami sekalian, kiranya Tuhan memberkati, berikan kami hikmat-Mu, sehingga segala berkat Tuhan boleh kami pakai untuk menata hidup ini, teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami, sumber berkat dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terpilih dari Yehezkel 33 ayat 7 sampai 11. Lektor 1 Yehezkel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Pembacaan yang kedua Roma 13 ayat 8 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, dan pembacaan yang ketiga Injil menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20. Mari saudara-saudara kita biarkan sejenak terbuka. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu telah dibentangkan di hadapan kami, dan kami rindu untuk membaca dan mendengarkannya ya Tuhan. Namun kami sadar bahwa kami manusia terbatas, dan karena itu kami mohon kekuatan daripada-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami dalam pemberitaan ini, sehingga kami beroleh kekuatan hikmat-Mu lewat firman Tuhan hari ini. Kosongkan hati pikiran kami dan jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, kuasa jahat yang sering mengganggu kami di dalam kami berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu sendiri yang akan berkuasa dalam ibadah kami saat ini. Berbicaralah ya Allah, berbicaralah, sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari kitab Yehezkel pasal 33 ayat 7 sampai 11 dengan perikop nubuatan pengharapan bagi Israel. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau
tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawamu daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membaca Matius 18. Kita mulai dari ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama, 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin.
Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, kita angkat bersama-sama. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan. Langit pun berbunyi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Shalom. Sehat Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua kuat menjalani hidup ini dan sehat senantiasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendasari firman Tuhan ini dari Yehezkel 33. Dan apa poin yang hendak disampaikan kepada kita saudara-saudara lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Menarik untuk kita telah bersama-sama dan sekaligus ini menjadi bagian untuk kita pahami lebih jauh. Saudara-saudara, sebelumnya itu bahwa pada hari ini adalah hari doa syukur Alkitab. Kita bersyukur bahwa ada firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman kita, dan kita terus akan mendoakan Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus menyatakan kesaksiannya, mencetak Alkitab untuk menjadi bagian pedoman untuk kita hidupi hari lepas hari. Dan hari ini saudara-saudara, sesuai dengan Minggu Hari Doa Syukur Alkitab, kita akan bersama-sama lebih jauh bagaimana melihat peran firman Tuhan dalam hidup kita, bagaimana firman Tuhan itu apakah menjadi bagian yang kita hidupi ataukah seringkali kita jauh dari firman Tuhan. Nah, tema kita berkata, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Ini menarik saudara-saudara, apa artinya keselamatannya tanggung jawabmu pula? Kita lihat pembacaan firman Tuhan hari ini, bagaimana Nabi Yehezkel disebut sebagai penjaga Israel, atau bagaimana Yehezkel ini yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin umat dan disebut penjaga Israel. Hal yang perlu kita ketahui saudara-saudara, bahwa keterpilihan Yehezkel menjadi penjaga Israel ini, apa tugasnya saudara-saudara, dan bagaimana Yehezkel untuk menjadi alat Tuhan. Yang menariknya yaitu ada konsekuensi logis di balik tugas seorang penjaga Israel. Ketika Allah mengingatkan Yehezkel sebuah firman kepadanya, termasuk saudara dan saya, ada konsekuensinya. Bahwa ketika Yehezkel diberi tugas untuk penyambung lidah menyampaikan firman Tuhan kepada umat, kalau Yehezkel berdiam diri saja ketika Tuhan menyuruh untuk menyampaikannya dan dia berdiam, maka ayat 3, ayat 8 saudara-saudara
kita lihat bersama-sama dan ini untuk kita renungkan bersama-sama dalam hidup keseharian kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, maksudnya Yehezkel. Bahwa ketika ada orang yang jahat melakukan ketidakbenaran, dan engkau berdiam saja tanpa memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi lanjut saudara-saudara, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah ini saudara-saudara, ternyata bahwa dalam posisi kita sebagai penjaga untuk mengingatkan orang-orang yang salah, kalau kita berdiam diri saja, ternyata saudara-saudara, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Oleh karena itu tema kita mengatakan keselamatannya tanggung jawabmu pula. Yehezkel disuruh Allah, kalau engkau berdiam diri, sudah tahu bahwa ada orang salah di situ, lalu kau berdiam diri menutup mulutmu, maka ketika dia mati, aku akan mempertanggungjawabkan, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ya, ternyata saudara-saudara bahwa kalau ada orang yang bersalah, lalu orang itu mati, maka ternyata ada pada kita tanggungannya juga. Ayat yang ke-9 saudara-saudara, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, nyawa Yehezkel. Artinya itu selesai tugasmu kalau engkau menyampaikannya. Tapi kalau engkau tidak menyampaikannya, itu Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban darimu tentang nyawa orang itu. Karena itu saudara-saudara, tema kita mengatakan keselamatannya tanggung jawabmu pula. Nah, kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita melakukan kesalahan dan kita berdiam diri saja, nah ini konsekuensi ada pada kita saudara-saudara. Yehezkel, ketika Yehezkel tidak menyampaikan firman Allah dan tidak menyampaikan pertobatan, maka mereka diambang kebinasaan. Untuk itu Allah akan meminta pertanggungjawaban Yehezkel. Jadi berat juga tanggung jawab sebagai orang yang mengetahui firman. Dan saya kira ini sampai kepada kita semua saudara-saudara. Nah, yang kalau kita melanjutkan lagi ini saudara-saudara, bahwa ini dalam dunia modern sekarang ini, yang hidup dalam egois, memikirkan diri sendiri, maka gejala yang mengemuka sekarang ini bahwa masyarakat kita sendiri cenderung ini menggejala saudara-saudara, menunjukkan sikap yang kurang atau tidak peduli kepada sesama. Orang cenderung memikirkan diri sendiri dan tidak merasa perlu mengurusi orang lain. Ya, tidak semua untuk kita urusi kehidupan orang lain saudara. Tetapi lebih-lebih itu, ketika orang jatuh ke dalam dosa, ketika orang melakukan perbuatan jahat, seringkali orang berdiam diri, enggan bahkan mencari aman, lalu membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi sekeliling kita, bahkan di mata kita. Masyarakat sekarang ini justru mengatakan, kenapa kita mau urus urusan orang lain? Ya, kalau dia melakukan dosa, biarkanlah dia. Bukanlah saya yang berdosa dan bukan saya yang akan mati dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, ternyata firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan. Sebab kalau kita berdiam, justru Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita kalau kita tahu firman. Dan firman Tuhan mengatakan begitu saudara-saudara. Dari ayat pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa
Jikalau engkau melihat orang yang berbuat jahat lalu engkau tidak mengatakannya kepadanya, sekali lagi Tuhan mengatakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau dunia modern sekarang ini atau mulai sikap hidup egoisme, mau berjalan sendiri, ternyata saudara-saudara bertentangan dengan firman Tuhan ketika engkau melihat orang bersalah lalu engkau berdiam. Mungkin saudara-saudara, saya ingin mengarahkan contoh konkret dan justru ini penting. Desember, tanggal 9 Desember nanti kita akan mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Di sekeliling kita saudara-saudara seringkali berjalan apa? Money politik atau politik uang. Seringkali kita melihat dalam pelaksanaan pemilu, tapi kadang-kala kita diam. Mungkin apakah kita tidak tahu bahwa itu salah atau dosa, ataukah kita sudah mulai mengatakan ya itu kan urusan orang lain. Ya biar saja, yang penting saya tidak kena. Yang penting saya tidak terlibat dalam politik uang. Yang penting saya bukan pelakunya. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini melawan undang-undang dan terus tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba saudara-saudara, mungkin ini barangkali juga kita belum tahu apakah ada di dalam Alkitab itu tentang suap. Keluaran 23 ayat 8. Kita buka bersama-sama saudara-saudara. Dan Amsal 17 ayat 23 serta Pengkhotbah 7 ayat 7. Supaya kita lebih memahami dan menghubungkan firman Tuhan hari ini, ternyata tugas kita ketika kita mengetahui itu lalu tidak menyampaikannya, maka kita yang kena juga. Jangan salah, jangan sampai kita katakan, saya kan tidak masuk. Coba kita baca saudara-saudara, Keluaran 23 ayat 8 dan Amsal 17 ayat 23 serta Pengkhotbah 7 ayat 7. Keluaran 23 dulu kita baca ayat 8. 2-3. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Amsal 17 ayat 23. Kita baca 2-3. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pengkhotbah 7 ayat 7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Saya pikir ini penting dalam hubungan bagaimana firman berkata kepada umat dan dalam perilaku keseharian kita, khususnya pesta demokrasi bulan Desember. Saya ingin menekankan bahwa jemaat harus berani mengatakan tidak di atas tidak dan ya di atas ya. Dalam artian saudara-saudara, melihat perbuatan-perbuatan yang salah. Jika Tuhan mengatakan, kalau Tuhan berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat engkau pasti mati, kita yang tahu firman Tuhan lalu tidak mengatakannya, maka jangan katakan bukan saya. Tapi ternyata kita dalam bagiannya itu dan Tuhan mengatakan, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Dan ini menjadi bagian kita saudara-saudara untuk melihat lebih jauh. Bukan hanya dalam soal suap menyuap atau money politik. Ada banyak hal saudara-saudara. Coba perbuatan-perbuatan yang jahat saudara-saudara. Misalnya kalau di Roma 13 itu ayat 9. Misalnya di situ perbuatan-perbuatannya jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini dan firman lain manapun juga. Kalau engkau melihat orang berzina, engkau tahu lalu engkau tidak katakan. Kalau engkau melihat orang membunuh, kalau engkau melihat orang pencuri, lalu engkau berdiam, tidak menegur, tidak mengatakan sesuatu kepadanya, lalu orang itu mati, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban darimu sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Ini juga menakutkan juga saudara-saudara, bahwa ternyata
Berdiam ada konsekuensi hukumnya. Berdiam bukan berarti kita bebas, saudara-saudara. Ternyata harus kita berkata. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal seringkali kita hadapi dalam hidup ini, saudara-saudara. Banyak tindakan lain di mana bahaya kehancuran akan muncul bila kita membiarkan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan melihat dan membaca firman Tuhan hari ini, apakah kita akan tetap berdiam? Apakah kita akan bungkam dengan situasi yang kadangkala kita lihat salah tapi kita berdiam? Firman Tuhan menyampaikan hari ini, di saat ini, di mana firman Tuhan atau dalam syukur doa Alkitab hari ini datang kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, gereja Toraja, dalam hal ini saudara dan saya, bertanggung jawab bila melihat munculnya potensi yang tidak benar. Sekali lagi, saudara dan saya bertanggung jawab bila melihat munculnya potensi yang tidak benar. Tugas dan tanggung jawab saudara dan saya menyampaikan firman. Entah didengar atau tidak, dipedulikan atau diindahkan atas firman yang disampaikan, mungkin orang itu menolak, namun demikian, sebagai penjaga atas orang tersebut, tidak boleh membuat kita untuk meninggalkan tanggung jawab kita. Sekali lagi, tidak boleh kita berdiam diri. Ternyata firman Tuhan dengan tegas di sini, kalau kita berdiam ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau kita menyampaikan, orang menerima atau tidak, yang jelas kita sudah sampaikan. Gereja harus terus-menerus menyuarakan pesan pertobatan dalam situasi apapun. Gereja harus menyuarakan suara kenabian, sebab kehadiranmu, seperti tema kita mengatakan, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau gereja berhenti menyuarakan kebenaran, siapa lagi, saudara-saudara? Lalu kalau kita berhenti, lalu orang berkanjang dalam dosanya, berkanjang dalam kesalahannya, maka gereja baik sebagai pribadi maupun persekutuan turut bertanggung jawab atas kebinasaan orang tersebut. Bahkan gereja sendiri diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 tadi, saudara-saudara, ngeri juga saudara-saudara membacanya ini. Firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, semua kita, orang percaya juga, saudara dan saya adalah sebagai penjaga. Anda dipilih, bukan hanya Yehezkel, saudara-saudara. Setelah kita menerima Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatmu, pada saat yang sama kita diberi tugas sebagai penjaga. Yang pertama, menjaga diri sendiri saja dulu. Nah, ini yang ditakutkan saudara-saudara kadangkala. Kenapa orang kadang berdiam diri, orang takut, wah saya sendiri apa nih? Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dengan lantang hari ini, harus engkau sampaikan firman-Nya. Baik atau tidak baik. Kita adalah penjaga. Kita menjadi penjaga diri sendiri, kita menjadi penjaga keluarga, kita menjadi penjaga jemaat. Kita menjadi penjaga sesama kita. Menjaga dari ajaran-ajaran sesat agar tidak ada yang menjual atau menggadaikan imannya. Menjaga dari perbuatan yang menyimpang dari firman Allah. Menyampaikan firman Allah dan pertobatan dari dosa agar yang kita jaga memperoleh keselamatan. Karena itu kita harus melakukan tugas penjagaan itu dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Ingatlah, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita pada akhir zaman, saudara-saudara. Memang saudara-saudara menjadi penjaga dan menyampaikan firman kebenaran Tuhan kepada setiap orang. 2 Timotius pasal 4 ayat 2.
mengatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Ini penting kita ingat saudara-saudara dengan melihat firman Tuhan hari ini. Dan Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu bagai pedang bermata dua. Jadi ketika kita menyampaikannya seperti saya ini, menyampaikannya pada umat, itu juga menjadi bagian saya. Karena itu jangan salah saudara-saudara. Firman yang disampaikan itu bagai pedang bermata dua. Dan dua-dua tajam. Kalau biasanya orang sekarang bilang hukum kan biasanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak ada tumpul satunya. Dua-dua tajam. Ketika saya menyampaikan ini bukan berarti hanya tajam sama umat, tetapi juga tajam pada diri saya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita memperingati syukur Alkitab, saya kira ini penting menjadi penekanan kita untuk setiap anak-anak Tuhan. Sekali lagi, di mana ada kekurangan, di mana kekeliruan, di mana tidak kebenaran tentang atas firman Tuhan, mari sampaikan di sana. Sampaikan saja, apakah orang tidak mendengar atau tidak mendengar itu urusan soal lain, tapi yang jelas saya sudah menyampaikannya. Karena ketika saya tidak menyampaikannya, lalu nanti tidak tiba penghukuman, saya akan dituntut tentang kematian seseorang bahwa Anda tidak pernah mengatakannya. Dan saya pikir ini penting untuk kita camkan bersama-sama saudara-saudara, sehingga setiap anak Tuhan dimanapun dia berada harus menyuarakan suara kenabian. Katakan yang benar. Di politik, di kantor, di dalam gereja atau di mana saja kita berada. Karena firman Tuhan dalam kebersamaan kita, secara khusus tema kita mengatakan demikian, keselamatannya tanggung jawabmu pula. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini saudara-saudara menguatkan kita dan membuat kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, sehingga kita akan terus dan terus menyatakan suara kenabian kita dimanapun Anda berada. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa, bersyukur bersama-sama dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami bagaimana firman itu harus kami sampaikan dengan senantiasa mengingat bahwa hidup kami bersama-sama dengan orang lain adalah kami juga adalah bagian tanggung jawab untuk keselamatan orang lain. Sehingga ya Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini terus memanggil kami menyatakan kebenaran-kebenaran firman, sekalipun itu berat, sekalipun itu harus menghadapi tantangan yang begitu menakutkan kadang untuk menyampaikannya Tuhan, tapi firman-Mu berkata, hari ini untuk kami senantiasa menyuarakan dan tidak berdiam tentang situasi dimanapun kami berada. Allah Tuhan kami di dalam sorga, kami berdoa, bersyukur atas persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dengan persembahan pundi
dan juga persembahan pribadi, lepas pribadi, keluarga Samuel Bija atas penyelesaian pendidikan kedokteran anak kekasih Dea Membuntu Olmus, dan ulang tahun pernikahan keluarga ke-36 tahun. Berkati ya Tuhan keluarga ini di dalam melanjutkan kehidupannya, secara khusus dalam ulang tahun pernikahan yang ke-36. Tuhan yang telah membentuk keluarga ini akan melanjutkan berkat-berkat-Nya, dan biarlah keluarga ini akan terus menjadi berkat bagi anak-anak cucu, menjadi berkat dalam berjemaat, dalam rumpun keluarga. Juga ya Tuhan, hamba-Mu anak kekasih Dea yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran, Tuhan akan menunjukkan nantinya tempat di mana hamba-Mu boleh melayani untuk mengabdikan dirinya menjadi pelayan Tuhan dalam bidang kedokteran. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga bersama-sama dengan Ferawati Pembon atas ulang tahunnya ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dalam perjalanan kehidupannya. Bapa dalam surga, kami satukan persembahan syukur kami hari ini dengan persembahan pundi tubuh jasmani kami, bahkan seantero hidup ini Tuhan kami persembahkan kepada-Mu. Kami bersyukur ya Allah untuk anak-anak Tuhan yang bertambah usia 31 Agustus, Iven P. Sirapa, Agustina L. Abner, Oscar Pratama, Agustina Julmi Kondolele. 1 September Ferawati P. Paembonan, Enning Tandibone, Yuliana Serlilote. 2 September Lionel Cristiano Tama, Hewi Parangan. 3 September Satrianti Toting, Sri Daud Ludia Pakiding. 4 September Elianus Akka, Peter Beteng, Luis Cordelia. 5 September Mikael L. Lati Sri Poni. 6 September Maria Bato Rinto Tandirura Sefrani Timang Linggi Petrus Iminggus. Kami serahkannya Tuhan dan membawa doa kepada-Mu, hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas pertambahan usia ini, bahkan pertambahan usia perjalanan keluarga. Tuhan memberkati, lanjutkan perkenan-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai, membimbing dalam perjalanan kehidupan mereka, dan panjang umur menjadi bagian kehidupan mereka. Kami berdoa ya Allah, bersyukur untuk kehidupan karunia Tuhan, kami senantiasa mengalami kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dalam keluarga. Ajarkan kami untuk senantiasa sujud syukur untuk segala perkenaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh dan juga dalam masa tua, orang tua kekasih Bapak Daniel Tangmakti di rumah, Bapak Daud Tamak dalam masa tua di rumah, Nenek Radit dalam masa tua di rumah, Nenek Elsi dalam masa tua di rumah, Oma Melan dalam masa tua di rumah, dan Bapak Luther Panggalo pasca operasi mata ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Allah kami serahkan pergumulan-pergumulan orang tua kami. Beri yang terbaik Tuhan dan kuatkan, dan biarlah setiap usaha kami bersama dengan dokter akan memberikan kekuatan baru kepada orang tua kami, saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, juga pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga Matius Pawang atas meninggalnya salah seorang saudara di Seriti, keluarga atas meninggalnya pendeta Dr. Andarias Kabanga, Master Teologia. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan duka seluruh jemaat-Mu, bahkan duka Gereja Toraja. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, penghiburan sejati Tuhan akan karuniakan kepada seluruh umat-Mu, agar kami beroleh kekuatan menghadapi duka ini.
kami tidak mudah patah semangat di dalam menghadapi hidup ini. Bapa di dalam sorga, kami doakan anak-anak kami dalam jenjang pendidikan yang mereka tempuh dalam proses belajar di rumah, tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, dan mahasiswa ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, dan biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan dari-Mu mereka belajar dengan baik dan satu waktu sukses mereka gapai ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang dalam ujian saat ini, dalam penerimaan TNI dan Polri, persiapkan seluruh anak-anak kami ya Tuhan, baik kesehatan maupun akal dan pikiran mereka, agar kiranya jika Tuhan berkenan anak-anak kami yang mendaftar tahun ini boleh diterima, dan kiranya dengan hikmat Allah anak-anak kami boleh menjawab setiap persoalan yang diperhadapkan kepada mereka. Anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, sekalipun di situasi COVID-19 ini. Namun kami percaya Tuhan akan menuntun, memelihara, agar senantiasa anak-anak muda kami tetap teguh menghadapi kehidupan mereka dalam masa muda mereka. Kami doakan pemerintah kami bersama TNI Polri dalam mengusahakan kebijakan-kebijakan dan mengatasi persoalan bangsa dan mengusahakan penegakan keamanan. Tuhan memberkati. Kami doakan tenaga medis, bahkan seluruh masyarakat yang sebenarnya kami adalah semua yang harus menjadi terdepan bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya cepat berlalu ya Tuhan. Allah Tuhan kami dalam sorga, kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan peliharakan senantiasa dan berkati gereja-Mu untuk senantiasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap rencana hidup, keluarga, harapan dan pergumulan di tengah kehidupan masing-masing. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Jikalau ada pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan kuatkan mereka. Jikalau ada pergumulan-pergumulan karena pekerjaan mereka, Tuhan beri hikmat. Tuhan persekutukan senantiasa di dalam kasih-Mu. Dan biarlah kami akan menjadi pencinta-pencinta firman dan terus melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dengar doa kami Bapa, kami berseru hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari saya jemput kita berdiri. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita seminggu ke depan, dan secara khusus untuk berita firman-Nya hari ini. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah menjalani hidup ini, kita yakin dan percaya hanyalah penyertaan Tuhan yang menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai kemelut dalam hidup ini. Karena itu mari kita sama-sama memuliakan Tuhan, sertai kami Tuhan.
Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu. Berilah keteguhan di tiap kemelut. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah tanggung jawabmu dengan tetap setia berpegang pada firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupanmu dan berkaryalah bagi sesama sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan bagimu. Berkat Tuhan menyertaimu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita pergi ke tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan mengutus kita dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.